Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muawar Musa Aljisi. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Terpadu Darussalam, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Pertama, saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Kemampuan untuk menciptakan budaya sekolah yang positif adalah sebuah kualitas penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Budaya positif tersebut dapat diciptakan dengan mengaplikasikan konsep-konsep utama antara lain disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian suatu masalah. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, kita perlu menerapkan disiplin positif pada murid. Tujuan disiplin positif ada 3. Yang pertama, memunculkan motivasi intrinsik pada murid agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bukan akibat paksaan, penghargaan, atau hukuman. 2. Membuat murid mampu bertanggung jawab dan mampu mengendalikan diri terhadap apa yang dilakukan murid, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. 3. Membiasakan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Penerapan disiplin positif di sekolah tidak terlepas dari motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Yang kedua, manusia melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, manusia melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori motivasi pertama dan kedua merupakan motivasi eksternal, dan teori motivasi yang ketiga merupakan motivasi internal. Dalam menerapkan disiplin positif pada murid, guru perlu memunculkan motivasi internal pada murid. Motivasi internal pada murid akan membuat murid menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri atas nilai-nilai yang mereka percaya. Selain itu, guru perlu juga meminimalisir motivasi eksternal dengan menghindari pemberian penghargaan atau pemberian hukuman kepada murid. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru akan mempengaruhi penerapan disiplin positif pada murid. Ada 5 jenis posisi kontrol pada seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai seorang manajer merupakan posisi kontrol yang paling tepat diterapkan dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah. Posisi kontrol sebagai seorang manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah melalui penerapan disiplin positif, maka guru perlu membuat keyakinan kelas dan sekolah. Keyakinan kelas dan sekolah merupakan suatu kesepakatan antara guru dengan murid, di mana guru sangat berperan dalam menciptakan keyakinan kelas dan sekolah tersebut. Keyakinan kelas dan sekolah yang dibuat oleh warga kelas dan sekolah merupakan suatu pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus dilaksanakan dalam lingkungan kelas dan sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah perlu diterapkan oleh guru. Guru yang mengambil posisi kontrol sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk mengajarkan tanggung jawab, memperbaiki kesalahan, dan membangun kembali hubungan yang saling menguntungkan. Apa keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1 Filosofis Ki Hajar Dewantara?
Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, kita akan memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Apa keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak? Budaya positif di sekolah akan terwujud bila guru memiliki nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan tercipta bila guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, efektif, kolaboratif, dan inovatif, dan berperan sebagai kolaborator di antara warga sekolah berdasarkan adanya keyakinan sekolah yang telah disepakati dan diterapkan. Selanjutnya, keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1 visi guru penggerak. Budaya positif akan terwujud bila guru memiliki visi guru penggerak. Prakarsa perubahan yang dicita-citakan dan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terciptanya budaya positif sehingga terwujud suatu sekolah yang kondusif dan berpihak pada murid. Untuk merealisasikan visi guru penggerak tersebut, maka dibuatlah sebuah prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berhubungan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep utama ini harus diyakini, diterapkan dalam tindakan bersama seluruh warga sekolah sebagai bentuk dari perwujudan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saat mempelajari konsep-konsep ini, saya menemukan suatu kekuatan transformasional dari pendekatan disiplin positif dalam meningkatkan ikatan sosial, keefektifan teori motivasi dalam memotivasi siswa untuk mencapai potensi penuh mereka, dan manfaat dari segitiga restitusi dalam memperbaiki hubungan yang kurang harmonis di antara warga sekolah. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Hal yang menarik bagi saya adalah ternyata pemberlakuan sistem penghargaan dan hukuman belum bisa membangkitkan motivasi intrinsik secara maksimal pada diri murid dalam membentuk karakter mandiri dan karakter yang baik. Selain itu, pola pemberian hukuman pada murid ketika melakukan kesalahan dan berkonflik dengan sesama warga sekolah justru cenderung berdampak kurang baik, antara lain dengan mengurangi kepercayaan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat merugikan, sehingga murid akan merasa terkucilkan dari komunitas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa posisi kontrol yang saya lakukan sekarang, yaitu sebagai penghukum, teman, dan pemantau, menciptakan perilaku kontrol negatif kepada murid. Karena murid akan berubah berkat adanya motivasi ekstra saja, yang perubahannya tidak akan berlangsung lama dan tidak menjadi suatu pembentukan karakter. Namun, dengan posisi kontrol sebagai manajer akan membuat murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Hal ini menyadarkan saya dan membuat saya mengambil perubahan posisi kontrol menjadi sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian konflik pada murid. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya sering menangani murid yang sering meninggalkan kelas tanpa izin pada saat pergantian jam pelajaran. Untuk mengatasi masalah itu, saya menerapkan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa semakin tertantang dan termotivasi untuk semakin memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan budaya positif sekolah dalam menerapkan langkah segitiga restitusi
untuk menyelesaikan berbagai konflik yang dialami oleh murid. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Yang baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi intrinsik murid untuk menerapkan budaya positif berdasarkan nilai kebajikan yang disepakati pada keyakinan kelas atau sekolah. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah penerapan posisi kontrol semua guru yang tadinya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau menjadi posisi kontrol sebagai manajer agar murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Perasaan saya setelah menerapkan posisi kontrol tersebut adalah merasa bersalah dan merasa menyesal, karena posisi kontrol tersebut berdampak negatif dan cenderung akan memberikan konsekuensi atau hukuman ketika murid melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Setelah saya mempelajari modul ini, saya selalu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam penyelesaian konflik murid. Perasaan saya ketika menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, saya merasa lebih tenang dan mulai menyadari akan pentingnya komunikasi yang baik untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mandiri pada diri murid. Perbedaannya adalah sebagai manajer, kita akan memunculkan perilaku positif, sedangkan dengan posisi kontrol yang lain, cenderung akan memunculkan perilaku negatif pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya melakukan satu tahapan saja, menstabilkan identitas dengan selalu memberikan pernyataan kepada murid bahwa melakukan kesalahan adalah manusiawi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Melakukan kolaborasi dengan semua pihak terkait dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Juga melakukan kolaborasi dengan orang tua di rumah agar budaya positif di sekolah bisa diterapkan di rumah sehingga menjadi suatu kebiasaan dan karakter yang baik pada murid. Demikianlah pembahasan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam guru hebat dan terima kasih.